Bagaimana pandangan Islam tentang hukum pernikahan beda agama sementara proses pernikahannya sudah dilakukan tapi tidak melalui KUA dengan alasan untuk menghindari zina? Panjang kali sampai hilang napas saya. Tidak ada satupun bapak kepala kantor urusan agama di Indonesia yang berani menikahkan beda agama, karena menurut hukum Islam di Indonesia, memakai mazhab Syafi'i tidak boleh nikah dengan agama lain. Pak Kua, boleh nikah beda agama di kantor Kua? Tidak boleh. Tidak ada tawar-menawar. Makanya dasar hukumnya Al-Quran. Wala abadun mu'minun, seorang hamba miskin, susah, melarat tapi beriman, khairun, lebih baik, min musyrikin, dari seorang yang tidak beribadah, tidak bertauhid. Walau a'jabakum, walaupun dia menakjubkan kamu, lebih ganteng, lebih kaya, lebih hebat, lebih tinggi, lebih putih, lebih cantik. Makanya sedia payung sebelum hujan. Kalau sudah nampak anak kita kelihatannya mulai akrab, mulai dekat, tanya dia, itu siapa nak? Teman aja mah, tapi kenapa kulihat TTM teman tapi mesra? Kok mama tahu? Mama kan lahir nggak langsung tua, pernah juga muda. Jangan kita diam. Selama ibu masih mau ngomong, kok jalan sama siapa, tadi boncengan sama siapa, pulang jam berapa, ke mall sama siapa, insya Allah itu namanya merepet nasional. Tapi kalau sudah ibu diam aja, Bu, tadi anak ibu dibonceng orang kelihatannya nggak baik, biar aja, kiamat sudah dekat. Tapi kalau sudah terjadi, mau diapakan lagi? Nasi sudah jadi tai ayam. Udah hancur, kacau balau, babak belur, ribut, cerita bubur juga lagi. Jaga anak-anak kita Pak, jaga anak-anak kita Bu. Saya nggak sanggup jaga ponakan saya. Saya di sini dari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad baru pulang. Jadi yang menjaga ponakan saya siapa? Saya serahkan ke pesantren. Yang perempuan udah kelas 4, yang laki-laki udah kelas 2. Mizian Hazik Abdillah masih SD, nanti kalau sudah SMP masuk pesantren. Nggak sanggup Pak Ustadz, biaya pesantren masuknya 30 juta, naik jantung koroner saya. Tadi saya ke pesantren, kamarnya bersih, kasurnya tebal, masjidnya mantap, asramanya keren, pemandangannya luar biasa. Saya nanya, Pak Kiai Wildan, ya, di sini bayarnya berapa? Gratis. Pesantren Insan Cita Indonesia, biaya anak-anaknya gratis. Allahu Akbar. Tapi dalam kurung tentu ada syarat dan ketentuan berlaku, fit dan proper test. Mudah-mudahan semakin banyak orang Sulawesi Tengah yang membuat pesantren seperti Insan Cita Indonesia, insya Allah. Amin. Dalam agama Islam, orang yang sudah keluar dari Islam tidak berhak atas warisan. Akan tapi salah satu dari anggota keluarga sudah mendapat bagian, dan setelah mendapatkannya dia keluar dari Islam. Apakah anggota keluarganya berhak untuk menarik, meminta kembali? Kalau dia sudah mendapat hibah, lalu kemudian dia mengurus surat tanahnya ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, tidak bisa ditarik kembali. Karena hibah dengan wasiat bedanya. Kalau hibah langsung serahkan ambil, kalau wasiat nunggu meninggal. Makanya jangan senang dulu kalau dapat wasiat, karena orangnya belum tentu meninggal. Alhamdulillah Ustaz, saya dapat wasiat, orangnya udah meninggal? Belum, lama nunggunya. Tapi kalau dia wasiat, kuwasiatkan anakku dapat, maka setelah murtad tidak dapat. Yang menetap, yang menyebabkan tidak dapat harta warisan, pertama putus karena perceraian, yang kedua putus karena keluar Islam, yang ketiga karena membunuh seorang anak nunggu warisan bapaknya. Oh, lama kali kau mati, maka dia tak dapat warisan. Jelas?
Ustaz Abdul Somad itu jelas. Kalau ada orang yang ngomong Abdul Somad itu nggak jelas, paket dia habis. Ceramahnya putus-putus. Apa hukum mengasuransikan jiwa dan barang? Kata ulama kelompok yang satu, haram. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur gambling, judi. Antum sebulan bayar sejuta asuransi mobil. Tiba-tiba yang kecelakaan, na'udzubillah, si A. Maka duit kita semua diberikan ke dia. Datang kawan ini, aku udah 30 tahun gak ada kecelakaan, aku tabrakan lah katanya. Masa duit aku terus keluar? Karena ada unsur gambling itu, maka kelompok ini mengatakan haram karena ada unsur judi. Kelompok yang kedua mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena ada unsur ta'awun, tolong menolong di dalamnya. Dia kecelakaan, kita tolong menolong, 1 juta, 2 juta, 3 juta langsung kita kasih. Kalau tolong menolongnya pakai kotak, 2.000. Tapi karena terdaftar di asuransi keluar 1 juta, akhirnya tertolong dia. Baik apa tak baik? Kata kelompok ini baik, kata kelompok ini tak baik. Dua-duanya disebutkan Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, dalam kitab judul bukunya Fatwa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer. Kata Syekh Ali Jum'ah, pilihlah antara dua. Kalau antum cenderung kepada judi, haram, jangan ambil. Kalau antum cenderung kepada boleh karena ta'awun, ikut. Kuatkan hati, pilih. Yang enggak boleh itu, ketika mendaftar sendiri, antum bilang haram. Ketika didaftarkan orang, dibayarkan orang, boleh. Itu nama mazhabnya kepentingan. Apa hukumnya mabuk, Ustaz? Haram. Tapi kawan kita yang bayar, makruh. Jika seseorang berinfak ke masjid, setelah masjid tersebut dirobohkan, tak digunakan lagi, apakah pahala orang tersebut masih terus mengalir? Waktu Masjid Nabawi direnovasi oleh Khalifah Utsman bin Affan, tiang-tiang korma diganti, dinding-dinding tanah liat diganti. Maka kemudian datang sahabat komplain, kalau kau ganti tak mengalirlah pahala kami. Kata Utsman bin Affan, aku pernah mendengar Nabi bersabda, keluarlah hadis ini yang selama ini dihafal oleh Sayyidina Utsman bin Affan, man bana masjidan banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Siapa yang bangun masjid, sudah dibangunkan Allah. Tapi bagi pengurus masjid dan panitia pembangunan, batu kerikil, batu bata, kosen pintu ini semuanya wakaf. Wakaf tak boleh hilang. Jadi seandainya, misalnya 50 tahun akan datang Masjid Ikhlasiah ini tak muat lagi, lalu dibangun naik ke atas menjadi 10 lantai. Amin. Tak ada yang mustahil. Berapa banyak surau-surau yang kecil dulu jadi besar. Bagaimana posisi dinding-dindingnya ini? Maka dia mesti jadi pondasi, tak boleh dibawa kemana-mana. Tapi kan tak semua jadi pondasi, Pak Ustadz. Ada itu kubah yang dijual. Kalau dia dijual, duitnya tetap balik ke masjid, bukan ke yang lain. Itu beda wakaf sama infak. Kalau infak habis, kalau wakaf tak boleh habis. La yuba'u, tak boleh diperjualbelikan, wala yurasu, tak boleh diwariskan, wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh hilang. Maka tak ada wakaf lilin. Ustaz, saya wakaf lilin, tak bisa, karena lilin kalau dibakar habis. Jadi kalau ada orang kasih lilin, apa itu? Itu namanya infak. Kalau sedekah, Pak Ustaz, sedekah yang paling ringan. Itulah adilnya Islam. Yang tak bisa bawa wakaf tanah, yang tak bisa sedekah duit, yang tak bisa infak duit, maka dia sedekah. Sedekah itu paling ringan. Apa dia? Senyum sedekah. Makanya kotak itu jangan buat kotak sedekah. Karena kalau kotak sedekah, senyum aja orang terus lewat. Asal lewat, hehe, gitu dia. Maka yang tepat itu adalah kotak
infak. Kotak wakaf tak bisa, karena wakaf itu mesti ada 4. Pertama yang berwakaf, yang kedua yang menerima wakaf, yang ketiga barang yang diwakafkan, yang keempat mesti ada ijab dan qabul. Mana pernah kita ijab qabul sama kotak? Lewat kotak, wakafkan duit ini, kotak itu menjawab, aku terima gitu. Memang mesin. Jadi yang paling tepat itu adalah kotak infak. Walaupun kalau dia tulis kotak sodakoh, sudah termasuk juga infak di dalamnya. Sodakoh itu lebih umum. Pintu besarnya, rumah besarnya namanya sodakoh. Di dalam sodakoh itu ada zakat, ada infak, ada wakaf. Makanya ayat tentang zakat bunyinya sodakoh. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Apa hukumnya seorang istri ditinggal suaminya bertahun-tahun tanpa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, kemudian sang istri menikah lagi dan suami ini bertanya apa curhat? Bapak Ibu masih ingat bunyi sirat taklik? Masih ingat? Ketahuan nikahnya udah lama. Kata Pak Kua, habis akad nikah, tolong kau baca dulu sirat taklik. Lalu si suami pun membaca sirat taklik. Jika saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya atau perasaannya, dan dia mengadu ke pengadilan agama membayar iwan 10.000, maka hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Siapakah yang menjatuhkan talak? Suami. Hakim tak bisa menjatuhkan talak. Suami melimpahkan talak kepada hakim. Maka disebut dia sirat taklik. Itu namanya tolak taklik. Sebagian bapak tak mau. Pas disuruh baca, menantunya baca ya, gak mau. Masa baru akad sudah talak? Padahal itu sebetulnya menyelamatkan perempuan. Habis akad, pergi dia hilang. Namanya Bang Toy. Tak pulang-pulang. Macam mana cara perempuan menggugat? Maka cara perempuan menggugat adalah perempuan pergi ke pengadilan, mengadu, lalu hakim menjatuhkan talak 1, lalu tunggu iddah 3 bulan, lalu setelah itu barulah datang laki-laki yang baru meminang. Jelas? Tidak bisa dipinang laki-laki lain kalau masih terikat dengan suami yang pertama. Walaupun ditinggalnya 1000 tahun, tidak jatuh talak. Jelas? Mana bisa tinggal 1000 tahun? 60 tahun aja udah batuk. Itu hanya ungkapan saya, bahwa berapa lama pun ditinggalnya, kalau tidak dijatuhkannya talak, tidak jatuh talak. Cara Indonesia menyelamatkan perempuan, dibuatkan sirat taklik, akhirnya perempuan bisa menggugat, hakim menjatuhkan talak 1, tunggu iddah 3 bulan, akhirnya dipinang lagi oleh suaminya yang ganteng dan baru dari Masjid Jami. Jelas? Insya Allah saya selama ini kalau menjawab jelas. Kalau ada jamaah yang bilang, Ustaz, jangan kau dengar ceramah Ustaz Somad, Ustaz Somad itu tak jelas, mata kau tak jelas. Saya seorang pemuda yang tengah berjuang menuntut ilmu, meraih impian. Saya jatuh hati pada seorang muslimah. Dan sadar kami memahami perasaan satu sama lain. So sweet. Tapi tidak pacaran. Apa namanya? Kami tidak pacaran sebelum itu menjadi halal. Ustadz, saat ini telah memberikan isyarat untuk segera menghalalkannya. Namun saya rasa bahwa saya harus mempersiapkan segalanya. Terlebih dulu untuk memastikan kesejahteraan demi masa depan. Apa yang baiknya saya lakukan Pak Ustadz? Kerja, kerja, kerja.
Kumpulkan modal dulu, nanti setelah cukup bawa ketua pemuda Bau-Bau Islamic Festival. Jangan datang sendiri, ini kesalahan anak muda. Banyak anak muda ini petantang-petenteng, yakin datang ke rumah calon mertua. Assalamualaikum, hai guys. Enggak diterima. Bawa Pak Wali, oke. Bawa Pak Imam, boleh. Bawa Ustadz, jangan bawa saya. Nanti saya yang diterima. Nah, sampaikan niat kami baik, Pak. Niat kami ini baik supaya kami silaturahim ini tidak hanya sebatas bertetangga, berteman satu kota Bau-Bau, tapi lebih dekat daripada itu. Saya selama ini manggil Bapak kan Bapak, saya ingin manggil Ayah. Rebutlah tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jangan lupa doa, jangan hanya sekedar usaha. Jangan mentang-mentang sudah merantau nun jauh di Jakarta, Bandung, Surabaya, pulang ke Bau-Bau bawa mobil mewah, bawa emas, begitu datang, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, puluh cipika-cipiki, maksud kami mau Minang. Dia baru aja akad ahad kemarin. Itu rasanya melihat pantai laut Bau-Bau seperti permadani yang terhampar. Ingat, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Allahu Akbar. Semangat jomblo-jomblo nih Pak Wali. Kalau ternyata tidak sesuai dengan skenariomu, kau tidak pernah buat salah, kau sudah berdoa kepada Allah, yakinlah Allah punya rencana yang lebih indah. Boleh untuk update status siang nanti. Nah, mudah-mudahan adik-adik dipertemukan dengan orang yang baik-baik. Ustadz, adakah berdosa orang yang bekerja di tempat yang ada jual minum arak? Kalau ada orang jual arak, kita mesti tegah, kita mesti larang. Kita bukan ikut di dalam. Kata kita ikut berdalam bersubahat. Nanti bila kena azab, kita pun ikut kena azabnya. Mana dalilnya? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang buat munkar. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Bila kau tak larang, maka nanti Allah turunkan azab, kamu pun terkena azabnya. Summa tad'unahu, kamu berdoa, selamatkan aku, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah. Man ra'a minkum munkaran, kalau kamu tengok orang jual khamar, tegah dengan apa? Biadih, dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup, fa bilisani, dengan lisan. Kalau tak sanggup, fa biqalbi. Malaysia negeri Melayu Islam, banyak tempat mencari nafkah, cari yang halal. Yang kita cari rezeki ini adalah wabarakatan fir rizqi. Yang ada kuasa tegah, yang tak ada kuasa dengan lisan. Dengan lisan tak sanggup, dengan hati. Tapi jangan kita ikut di dalam. Mendengar khutbah Jumat, ada yang menengok handphone. Apa hukumnya? Man la'ibal hasa fala jum'ata lahu. Siapa yang main-main batu, maka tiada Jumat baginya. Man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang main-main batu, dia dah sia-sia. Dulu lantai Masjid Nabawi tak ada hambal, tak ada semen. Masa tu batu. Khatib sedang berkhutbah, dia main-main batu. Kata Nabi, man la'ibal hasa faqad lagha, sia-sia. Idza qulta li sahibika ansit, kau kata pada kawan sebelah engkau, diam, faqad laghauta, kau sudah sia-sia. Jadi sia-sia. Handphone matikan dulu. Ada kawan saya dari Belanda, Holland, kata dia di sana orang tak ada main handphone, dan kemudian tak ada bunyi handphone sedang sembahyang. Saya tanya, kenapa mereka boleh disiplin macam tu? Sebab ditulis di dinding, siapa yang tahu main handphone bayar 100 pon ke 100 dolar 100. Maka kalau ada, nanti buat di dinding, siapa yang main handphone bayar 1000 ringgit. Kosong pula masjid, dia cari masjid lain. Bagaimana hukumnya anak mengakikahkan orang tuanya yang sudah meninggal? Kullu mauludin rahinatun biaqiqati. Kau anak-anak budak-budak kok semuanya tergadai. Kalau tergadai berarti mesti ditebus. Bagaimana cara menebusnya? 3. Pertama,
Tudbahu anhu yauma sabi'ihi, potongkan kambing hari ke-7. Sesudah itu yuhlaku, cukurkan rambutnya. Yang ketiga yusamma, kasih nama yang elok. Hari ke-7 potongkan kambing. Tak ada duit hari ke-7 Pak Ustaz, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Sampai 21 tak ada duit. Jangan tengok tanggal lagi, sebulan, 2 bulan, setahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Aku dulu Pak Ustaz tak diakikahkan ayah aku. Sekarang sampanku banyak, ikanku banyak, sawitku banyak, gotahku banyak. Kenapa Ustaz ingat sawit gotah? Itu banyak pokoknya. Bolehkah aku mengakikahkan diriku sendiri? Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab Mazhab Syafi'i, boleh mengakikahkan diri sendiri. Jadi siapa di antara bapak ibu yang belum akikah, balik sekarang, cepat balik, potongkan kambing, nanti aku singgah insyaallah. InsyaAllah sempat 20-30. Kami nanti menengok mana pantai Abrasi tadi. Nanti pas lalu balik ke mana. Boleh mengakikahkan dirinya sendiri. Kita yang diundang ni tak usah tanya lagi. Asal makan. Tanya, ini akikah siapa? Usah kau tanya, makan aja lah. Tapi akikah saja. Jangan pula minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayanon. Dibuka ayunan, atuh. Akikah saja, jangan minta cukur rambut diganti nama pula lagi. Payah nanti Pak Kades mendata untuk Pilpres 2024. Nah sekarang terbalik pula. Anak ni ingin mengakikahkan ayahnya, itu terhitung namanya sedekah. Jadi hukumnya adalah hukum pahala sedekah. Ku potong kambing ini Pak Ustadz, niatnya mengakikahkan ayahku, sedekah pada orang. Makan sampai pahalanya. Ya Rasulullah, yo, ummi matat, emak aku mati. Apa atasadaqu anha, boleh aku bersedekah untuk almarhumah emak aku? Kata Nabi, boleh. Ayu sedekatu afdal, apa sedekah yang paling afdal ya Allah? Saqiyul ma, memberi air minum. Nek ono uang ngombe, itu insyaallah pahalane sampai. Ada orang minum, pahalanya sampai. Ini Ustadz ini dari tadi ada bahasa Jawa, ada bahasa Batak, ada bahasa Minang, ada bahasa Melayu. Sebetulnya Ustadz ini orang apa? NKRI, harga mati. Takbir. Itu untuk menghalau setan yang menggoda mengantuk-ngantuk. Jadi kalau ingin akikah diri sendiri boleh, mengakikahkan orang lain boleh. Mengadopsi anak dan kondisi kita mampu, apakah ada kewajiban kita untuk mengakikahkannya? Saya misalnya punya keponakan, misal pas dia lahir saya kasih uang ke bapaknya, ini 2,5 juta, lalu bapaknya membelikan 2,5 juta itu kambing. Maka pemberian saya ke bapaknya sebagai hadiah. Bapaknya memotongkan kambing untuk anaknya disebut sebagai akikah. Anak yang lahir, orang tua melakukan 3. Pertama, tudbahu anhu yauma sabi'i, sembelihkan kambing untuk ungkapan silaturahim, undang tetangga, kawan, sahabat. Yang kedua, yuhlaku, cukur rambutnya. Rambutnya ditimbang seberat perak. 1 gram perak sekarang 70.000. Wah, kemarin saya pakai emas Pak Ustaz. Iya kalau rambutnya tipis, kalau gondrong 1 on 100 juta. Islam tidak memberatkan, seberat perak. Jadi kalau kebetulan berat rambutnya 10 gram 700.000. Belikan ke makanan, sedekah, silaturahmi. Wa yusamma, kasih nama yang baik. Potong kambing, cukur rambut. Jelas? Jelas. Kalau dikasihnya kambing, kasih dia kambing, pemberian kambing dari si A kepada si bapak sebagai hadiah. Bapaknya mengakikahkan anaknya sebagai akikah. Apa hukumnya meminjam uang dengan gadai surat berharga atau BPKB kendaraan? Pinjam duit 1 juta, bayar 1.100.000. Pinjam 100 juta,
bayar 110. Apa namanya itu? Riba. Orang yang makan riba, limo. Pertama, la yaqumu illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur, nanti di akhirat bangkit dari kubur macam bangkit dari kerasukan setan. Kalau nampak nanti orang kerasukan setan waktu bangkit dari kubur sempoyongan macam ini yang meletakkan BPKB potong. Kedua, duit riba dibelikan ke nasi, dimakan, lidah kena duit riba, doa tak dikabulkan Allah, mat'amuhu haram, karena lidah makan haram. Kasihlah aku anak yang soleh, lidah makan haram, tak dikabulkan Allah. Tiga, masuk ke badan menjadi darah daging. Ayyuma lahmin nabata min aramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka. Berat kau 50 kilo, yang halal cuma 10 kilo, yang 40 haram, diobok-obok dalam neraka, habis hancur terbakar baru masuk surga. 4, nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun pembuat dosa. Yang berdosa kan mata. Kenapa pula ubun-ubun? Karena sepiring mangkok katupek gulai paku dibeli dari duit riba haram, berubah menjadi setetes darah, masuk ke dalam jantung, dari jantung menyembur naik ke otak. Dari otak inilah memerintahkan ke mata, otak memerintah ke telinga, jangan kasih anak makan riba, karena otaknya hitam, haram, mau berbuat dosa-dosa. Saya heran, saya nengok kawan saya nih Pak Ustadz, cerita sama dia 5 menit, menit yang pertama itu aja yang halal, lihat, habis itu haram aja. Nah, itulah otak-otak haram. Yang kelima, kalau sudah tidur malam, tidurnya jam 9, jam 10, tak terbangun sholat tahajud, bukan salah jam, bukan salah mata, tapi gara-gara makan haram. Dicabut Allah satu nikmat. Nikmat apa? Nikmat sholat malam. Dicabut Allah nikmat. Tak terasa lagi nikmatnya. Nikmat makanan tercabut. Ada yang lebih menyakitkan. Tak terasa lagi nikmat sholat. Nauzubillah. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan kemajuan teknologi saat ini dengan penggunaan handphone yang kebanyakan penggunaannya mengupload kegiatan-kegiatan yang sifatnya misalnya salah satu contoh mengupload kegiatan kemanusiaan yang menyalurkan bantuan, dan berarti menyindir saya tadi. Apakah itu masuk kategori sifat ria? Astaghfirullahaladzim. Ini masuk ke masjid bawa uang 100.000 mau sedekah kan? Masuk ke masjid sholat Jumat bawa uang 100. Tak lama setelah itu kotak pun datang. Kotak datang, kotaknya bentuknya peti jenazah. Tertulis di situ, sedekahkan hartamu, karena kalau tidak tabunganmu akan diambil istrimu dan dia akan nikah lagi dengan berondong manis. Melihat itu langsung keluar duit. Pas mau dimasukkan, muncul dalam hati, jangan sedekah, nanti kau ria. Tarkul amal li ajlin nas ria. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Nggak jadi sedekah karena takut dipuji, ria. Memasukkan uang supaya dipuji orang, ngasih handphone ke teman, tolong pegangkan, terus kalau bisa streaming, nanti buatkan slow motion. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Syirik. Wal amal li ajlihim syirik. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Lalu yang benar bagaimana? Bismillah, jaga hatiku ya Allah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya selama ini kalau bersedekah memang nggak saya ingat lagi. Saya seperti menyampaikan campah saja. Berapa? 2.000. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Saya Pak Ustaz kemarin ke masjid dipuji orang, anak-anak gang itu mulai manggil,
Hai calon menantu mama. Jangan pedulikan anjing menggonggong kafilah. Apa? Kau bilang aku anjing? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.